Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari rahmati Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda bahwasanya agama Islam itu agama nasihat, din nasihah. Ya. Tentunya kita memahami arti kata nasihat karena kita menggunakan kata tersebut dalam bahasa Indonesia, ya, nasihat. Din lebih biasanya diartikan sebagai jauh dari sekedar agama, ya. Din itu dalam bahasa Inggris berarti the way of life sebetulnya, ya, jalan hidup kita. Jadi jauh lebih luas dibanding sekedar agama. Dan nasihat itu juga sebetulnya jauh memiliki arti atau lebih luas, ya, artinya dibanding hanya sekedar nasihat. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai genuine concern of others well-being, ya. Jadi sebetulnya sumber dari nasihat itu, ya. Jadi kita ada concern terhadap seseorang, well-being of someone, ya, kemudian kita memberikan nasihat. Ya, jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua telah diikat atau digabungkan tali silaturahminya melalui pengajian Kagari sejak kalau tidak salah tanggal 5 Agustus tahun 2020, ya, 5 Agustus atau sekitar Agustus, not sure. Ya, waktu itu juga sedang sibuk-sibuknya di kantor, ingat kira-kira tanggal 5 Agustus. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, Ivan mendapat amanah untuk menyampaikan visi misi dari organisasi. Ya, tentunya setiap organisasi memiliki visi dan misi. Ya, secara singkat apa artinya visi? Visi itu artinya apa yang akan dicapai atau yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Ya, tujuan jangka panjangnya. Itu visi. Sedangkan misi adalah apa yang kita lakukan on day-to-day basis, ya, jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Demikian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, mari kita membaca visi dan misi atau akan Ivan bacakan visi misi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, visi dari pengajian Kagari adalah merupakan untuk mencapai organisasi masyarakat yang memiliki tujuan, ya, untuk membina keluarga Muslim Indonesia di Kagari, ya, melalui pemajaran agama Islam, melalui pemahaman ajaran Islam yang berimbang, konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat, ya. Nah, tentunya masing-masing ini perlu di breakdown, ya. Mungkin kita tidak memiliki banyak waktu saat ini, tetapi mungkin secara garis besar berimbang, ya. Dalam hal ini berimbang, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari pernah mendengar istilah umat Islam itu adalah umatan wasotan, jalan tengah, ya. Jadi berimbang, selalu berada di jalan tengah, ya. Dan kita setiap sholat, ya, selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau tidak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Fatihah kemudian ihdinas siratal mustaqim, tidak sah sholat kita, ya. Makanya kita selalu meminta untuk ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi para ulama menafsirkan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah tidak hanya jalan yang lurus tetapi juga yang berimbang, ya. Ghairu maghdubi alaihim waladhdallin, amin, ya, kan seperti itu, ya. Jadi bukan jalan orang-orang yang mendapatkan ghadab, ya, kemarahan Allah, maghdubi alaihim. Kemudian juga bukan jalan orang-orang yang dolin, ya, yang heedless dalam bahasa Inggris atau yang lalai, ya. Tetapi sebelumnya, ayat sebelumnya, an'amta alaihim, ya, jalan yang Allah berikan nikmat, ya. Jadi kita selalu meminta untuk mencapai jalan yang berimbang. Ajaran Islam yang kita anut adalah ajaran Islam yang kita mohon kepada Allah untuk selalu menjadi ajaran Islam yang berimbang. Konstruktif dalam arti kita ini di sini di Kagari atau di masyarakat Muslim Indonesia Kagari saling mengisi, ya, sejauh ini, dan paling tidak Ivan sendiri yakin kita bukan ulama, ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengisi, sama-sama mengcover each other, ya. Kita pernah membahas surat Wal-Asri, ya, watawasau bil haq, ya, saling berpesan dalam kebaikan, ya, yang hak, ya, yang hak.
kebenaran, ya, ya demikian. Kemudian menghargai perbedaan pendapat, dan tentunya ini sangat penting ya, karena agama Islam yang kita anut ada terutama ya agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah, jadi kita mengikuti sunnah atau tradisi Rasulullah SAW, dan wal Jamaah. Apa artinya wal Jamaah? Konsensus. Ya, kita berdasarkan konsensus, karena kita mengetahui banyak ya. Kita pernah membahas dalam satu klip ya, kita perbedaan mazhab dan sebagainya dan bagaimana kita bersikap dan adanya suatu tenda besar Islam ya. Jadi kita menghargai perbedaan pendapat. Itulah kalau kita merasa diri konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu tadi ya, mengikuti sunnah Rasul, tradisi Rasulullah SAW, dan menghargai perbedaan pendapat, ya, mengacu pada konsensus. Ya, jadi ada sesuatu yang jelas, tetapi ada juga sesuatu yang memang dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, yang meminta kita untuk saling berkonsensus, ya, dan konsensus itu tentunya menjadikan rahmah buat kita, ya, karena artinya kita menjadi bisa lebih fleksibel, ya, tidak hanya satu, ya, harus seperti ini, ya. Jadi beberapa hal diberikan oleh Allah dan Rasulullah untuk kepada kita memberikan beberapa pilihan. Ya, demikian, menghargai perbedaan pendapat. Dan tentunya di sini visi yang kedua selalu terbuka dalam menjalin kerjasama dengan organisasi, terutama dalam kegiatan kemanusiaan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa kita bekerjasama dengan Canadian Indonesian Recreation Club, Social Club, ya, CIIC, Canadian Indonesian Social Club, kemudian dengan UKI, Katolik, ya, kemudian dengan Christian Organization masyarakat Indonesia di Calgary, dan juga di luar masyarakat Indonesia yang berbau, misalnya yang masyarakat Indonesia yang bernuansa agama, kita juga bekerja sama juga ya dengan yang budaya, ya, tadi kita sebutkan CISC, budaya Nusantara, kemudian masyarakat di luar masyarakat Indonesia. Ya, kita sangat erat hubungannya dengan MCC, ya, Muslim Council of Calgary, ya, jadi kita sangat erat hubungannya dengan itu, dan juga organisasi-organisasi masjid di Calgary, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, silakan kalau misalnya ingin atau ada pertanyaan, walaupun kita tidak dalam sisi organisasi kita tidak dapat menjawabnya, tentu kita akan mencari jawabannya, mencari pertolongan terhadap organisasi yang misalnya kalau dari sisi agama, ya kita bisa bertanya kepada MCC dan sebagainya. Ya, itu visi kita, insya Allah. Kemudian misi kita menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan. Ya, kita adakan silaturahmi, insya Allah setelah masa pandemi ini, insya Allah kita bisa bertemu kembali ya secara face to face, ya. Kemudian merayakan hari-hari besar agama Islam seperti Ramadan, Idul Fitri dan sebagainya. Ya, menanamkan dan meningkatkan pemahaman keislaman di antara sesama keluarga Muslim di Calgary, seperti Van sampaikan tadi, kita saling mengisi. Dan kalau kita tidak bisa, ya kita akan bertanya kepada imam-imam yang ada di Calgary ini, ataupun yang di luar Calgary, ataupun bahkan di Indonesia, ya, melalui email dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita juga ingin memperkenalkan masyarakat Muslim Indonesia di Calgary. Dan subhanallah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Calgary, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan atau menciptakan umat manusia itu sangat beragam, ya, berbagai suku, berbagai bangsa, ya. Nah, mengenai masyarakat Muslim, ya, Indonesia secara umum dan di Calgary misalnya, ya, setiap Irfan memperkenalkan diri untuk bersama ke MCC misalnya atau organisasi lain, mereka atau dalam konteks informal, mereka selalu, wah, masyarakat Muslim Indonesia. Mereka biasanya secara garis besar dua hal. Pertama, mereka tahu Indonesia itu negara terbesar dari sisi populasi agama Islamnya, ya, umat Islamnya. Dan yang kedua, mereka selalu ingat, dan ini tidak hanya di Calgary, ya, setiap Irfan bertemu, bahkan di Saudi atau di negara lain, Muslim Indonesia, mereka selalu ingat bagaimana organisasinya kita pada saat kita haji atau umroh. Mereka selalu ingat. Indonesian? Wow, I admire Indonesian Muslim. They are so organized in Haram, ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu selalu dua hal, ya. Demikian. Kemudian kita juga berperan aktif, insya Allah, dalam kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya seperti membantu korban bencana alam, baik Indonesia maupun di luar Indonesia.
Demikian visi dan misi organisasi kita. Pendek saja, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, nah kita sudah punya website, Ibu-ibu Bapak Pengajian Kagari dan Bimo ini selalu menjaga website kita, ya. Dan akan kami sangat mengundang atau meminta feedback atau usulan-usulan dari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari terhadap kami, atau bisa juga jaringan pribadi, Japri itu jaringan pribadi atau jalur pribadi. Anyway, bisa message Irfan langsung atau anggota pengurus lainnya, insya Allah kita akan meresponsnya, ya, dari hal tersebut. Demikian. Kemudian, hari ini Irfan juga ingin membahas salah satu topik, ya, konsisten dengan tadi di agama Islam itu din nasihat. Ya, kita akan mengulang kembali salah satu topik amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kita pernah memiliki atau membuat suatu klip, ya, mengenai amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan satu buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Irfan akan menunjukkan, ya, salah satu klip dari salah satu lecture mengenai mengenai buku itu. Jadi buku itu memang ada bukunya, tetapi pernah ada satu lecture, ya, untuk menerangkan dari salah satu ulama di United States, di Amerika, yang Irfan ikuti. Jadi insya Allah kita sedikit, ya, melihat klip itu, kemudian akan kita elaborate sedikit, ya, klip tersebut atau message-nya insya Allah. Oke, kembali lagi. Share. Sebentar. Sebentar, ya. Share, kalau nggak kedengaran suaranya. Oke, insya Allah kita mendengarnya bersama-sama. But Imam Al-Ghazali will very beautifully illustrate that this is much more nuanced than people would think it would be. And it's going to depend upon, if the person that you're trying to enjoin good to, is that someone who's in authority position over you? Or is that someone who's in a subordinate position over you? Is that someone you think you will have who will be able to listen to what you have to say? Or is it going to be someone who will completely ignore what you have to say? So all of these things then will be taken into consideration. And of course, the thing that you're enjoining or trying to prevent, is that something that is an issue of consensus? Is it something that is mutually agreed upon by all of the ulama? Because if Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak, salah satu poinnya tadi disebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu pertama-tama mungkin dari yang pernah kita bahas sebelumnya adalah fardu, ya, wajib, ya. Tetapi wajibnya adalah fardu kifayah, ya, berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kita pernah membahas dalam video tersebut. Kemudian yang disampaikan oleh Syekh Walid Mossad, ya, namanya yang barusan itu Syekh Walid Mossad, ya. Beliau base-nya di New Jersey atau di Amerika Serikat, ya. Dan beliau sanadnya dari Al-Azhar, ya. Beliau belajar dari Syekh Toha Ar-Rayan, ya, di Al-Azhar, ya, itu sanadnya beliau. Ya, dari ulama-ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu menjaga sanadnya, dari siapa mereka belajar, dan terus sekali sampai ke Rasulullah SAW, ya, sahabat kemudian Rasulullah SAW. Nah, sanadnya beliau itu melalui Al-Azhar, Syekh Toha Ar-Rayan, ya. Tadi yang pertama menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali, beliau menerangkan dari kitab Imam Al-Ghazali bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bernuansa, ya, tidak hanya black and white, ya, karena seperti nasihat, ya. Nasihat itu tentunya untuk yang diberi nasihat, ya. Jadi tujuan kita itu bukan untuk diri kita bahwa kita telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya adalah untuk yang diberi nasihat. Apakah nasihat kita itu akan berdampak baik, ya, terhadap orang-orang atau grup yang kita berikan nasihatnya. Tujuannya itu. Jadi ada sedikit nuansanya seperti disebutkan tadi, kepada siapa kita memberikan nasihat, apakah dia di atas kita, apakah dia di bawah kita, apakah satu level dengan kita, ya. Kemudian waktunya tentunya juga, caranya, ya. Jadi intinya adalah kita harus melihat bagaimana nasihat itu akan diterima oleh yang diberi nasihat. Ya, jadi kitab amar ma'ruf nahi munkar dalam kumpulan kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali itu salah satu poinnya adalah tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Walid Mossad tersebut. Ya, kemudian insya Allah satu klip lagi.
masih dalam kuliah yang sama ya. Kuliah ini sebetulnya berlangsung di Malaysia ya, pada saat rihla di Malaysia ya. Jadi Syekh Hamzah Yusuf dan Din Intensive Foundation itu mengadakan rihla setiap tahun. Salah satunya pernah dilangsungkan di Malaysia dan ini adalah masjid di Melaka. That I have to also be aware, as I mentioned earlier, is this thing that I'm going to say going to prove to be effective, or is it going to bring about a greater harm than if I were just to remain silent? So the Deen requests of us to think, and it requests of us to consider the consequences of our actions and the ramifications. And this is a thinking person's religion. This is not a religion where we just kind of take things in a literal way and then just go about apply them and say then we have applied the aspect of the Deen that is telling us to apply. But we have to take things under consideration. We have to contemplate. We have to seek counsel of others. Right? This is a Deen of istishara and istikhara. It's a Deen of seeking counsel from other human beings. The Prophet ﷺ was instructed to do so in the Quran. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Seek their counsel, seek their advice. And it's also a Deen of istikhara, which is seeking the good in all affairs by way of divine providence, by seeking that good from Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Ya, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian KGRI. Jadi tadi juga sudah disampaikan, jadi dalam melakukan amar ma'ruf itu kita harus melihat objektifnya ya. Kita ingin memberikan, tadi sebutkan ya, din an-nasihah ya, di agama kita ingin memberikan nasihat ya, berdasarkan genuine concern of others well-being, right? Jadi demikian kita harus lihat bukan untuk kita sebetulnya yang utama. Mungkin ada juga untuk kita, tapi utamanya adalah untuk yang diberi nasihat. Jadi kita harus melihat dulu apa caranya, waktunya dan sebagainya. Tadi disebutkan oleh Syekh kita tadi. Dan juga yang paling poin pentingnya adalah Islam itu disebutkan oleh Syekh Walid tadi adalah thinking person religion. Ya, jadi kita tidak melihat sesuatu itu secara black and white. Ada beberapa hal yang jelas memang ya, tetapi hal lain Allah SWT meminta kita untuk menggunakan akal kita ya untuk melaksanakannya. Jadi Islam is thinking person religion. Kita harus melihat, memilah waktunya dan sebagainya ya. Nah itulah, dan sebagai penutup insya Allah ibu-ibu bapak-bapak pengajian KGRI akan membaca ya, ini salah satu dari buku ya, buku ini The Content of Character ya, The Ethical Saying of the Prophet Muhammad SAW. Jadi isi buku ini adalah hadis-hadis mengenai etika ya dari Rasulullah SAW, diterjemahkan. Buku ini ditulis oleh di collection oleh Syekh Al-Amin Ali Mazrui, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Syekh Hamzah Yusuf ya. Sebetulnya bukunya ini side by side ya, English and Arabic ya. Insya Allah kita bahas beberapa, mungkin 3 atau 4 hadis ya. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW ya di sini berkata bahwa keep God in mind ya. Jadi selalu ingat kepada Allah wherever you are, dimanapun kamu berada. Follow a wrong with a right that offset it. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, manusia itu tempatnya bersalah ya, tapi pada saat kita melakukan kesalahan, ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menutup kesalahan tersebut. Jadi secara sadar pada saat tobat langsung kita melakukan kebaikan, karena kebaikan itu insya Allah akan menutup kesalahan kita. Dan yang kedua, treat people courteously ya. Jadi di sini kalau dalam bahasanya itu membaca wa khaliqin nas ya, khaliqin kita jadi akhlak, kita ingat ya, akhlak. Jadi berakhlaklah kepada nas, linnas wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Bihulqin hasan ya, jadi dengan akhlak yang baik, khulqin hasan ya. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Jadi itulah ya, kita harus tadi dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu kita harus pikirkan juga bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan cara yang tidak khulqin hasan. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingat kita harus balance ya, tadi visi kita berimbang dalam memberikan sesuatu. Kita tidak hanya melihat agama dari satu sisi, tapi lihat juga hadisnya ya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW berfirman atau bersabda,
Among those not graced with God's plans on the day of judgment are several bonds of kin, ya, several bonds of kin. Jadi di antara mereka, ya, sebetulnya di sini kalau dilihat dari bahasa Arabnya ada antara dua golongan, ya, yang tidak mendapatkan pertolongan Allah, ya, atau tidak dilihat oleh Allah pada hari akhir adalah dua, ya. Pertama, several of bonds of kin, ya, jadi orang-orang yang memutuskan hubungan. Dalam bahasa Arab di sini disebutkan qati'ur rahim, ya, kita ingat tadi, ya, silaturahim. Jadi menyambung hubungan, menyambung rahim, ya, rahim ibu, rahim, ya, jadi disuruh hubungkan, menyambung rahim. Tapi qati'ur rahim itu memotong rahim, ya, jadi memotong hubungan. Kemudian yang kedua, wajarusu, ya, wajarusu adalah di sini bahasa Inggrisnya obnoxious neighbor, ya. Jar itu neighbor, ya. Bahasa Malaysia jiran, ya. Kalau bahasa Indonesia tetangga. Tapi mungkin ada beberapa daerah juga yang menggunakan kata jiran, ya. Dalam bahasa Arab itu jar, asalnya dari situ, ya. Wajarusu, kita ingat mungkin dalam saat belajar kita juga ingat, ya, su itu keburukan, ya. Nafsu ammarah bisu, ya, nafsu yang membawa kita untuk mengajak sesuatu ke keburukan. Su itu keburukan, ya. Disitulah, ya, jadi dua golongan yang tidak mendapatkan pandang atau tidak dilihat Allah di hari akhir adalah orang yang memutuskan hubungan, ya, dan tetangga yang buruk. Jadi ingat, masyarakat kita ini adalah bisa dilihat sebagai saling bertetangga. Mari kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita sebagai komunitas yang saling bertetangga. Itu hadis yang kedua, insya Allah. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan di sini, after obligatory rites, jadi setelah ibadah-ibadah yang wajib, the action that is most beloved to God is delighting other Muslim. Jadi setelah ibadah wajib, perbuatan yang sangat disukai oleh Allah adalah delighting other Muslim. Jadi ingat, ya, kita membahagiakan itu merupakan suatu hadis, membiarkan sesama kita ini merupakan hadis. Kalau kita ingin tadi kan Islam ahlus sunnah, ya, sebagai pengikut sunnah. Nah, inilah sunnah Rasul, ya, membahagiakan atau menyenangkan hati tetangga kita, ya, sesama Muslim, ya. Kemudian hadis terakhir, insya Allah, ya, bukunya panjang, kita membahas 4 hadis saja, ya. The Messenger of God said, ya, Rasulullah SAW berkata, should you wish to act, ponder well the consequences. If good, carry on. If not, desist. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, melakukan action, pikirkan dulu dengan masak-masak, ya, konsekuensinya. Kalau baik, go ahead. If not, tahan dulu. Ini kadang-kadang jangan hanya dilihat bahwa ini kalau berbuat buruk, nah, bukan. Kadang-kadang in and of itself yang kita lakukan itu adalah baik. Tetapi mungkin waktunya kurang tepat. Ya, kalau misalnya kita sedang menikmati makanan bersama misalnya, ya. Kemudian kita sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu dari riwayatnya bersama Aisyah kadang-kadang 2-3 minggu, berminggu-minggu tidak ada api di rumahnya. Dengan arti cuma makan 2 hal, ya, kurma dan air putih. Ya, tentunya kalau kita sedang makan, menikmati hidangan bersama, jangan membaca hadis tersebut, ya, kan kasihan orang yang sedang makan, ya. Kita nikmati, ada waktunya kita menikmati makanan, ya. Jangan membicarakan, Nabi SAW menjaga lapar dengan mengikat batu di perutnya. Ya, waktunya kurang tepat, ya, membaca hadis tersebut pada saat kita menikmati masakan bersama. Atau pada saat kita merayakan Id, ya, atau berbalan bersama, makan bersama, bersilaturahmi bersama, agak tersenyum, tertawa, kemudian kita membaca hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan kepada orang yang berkumpul atau bersenda-gurau, bertawa di masjid, ingatlah atau campurkan, ingatlah kematian. Karena jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita sedang berkumpul, ya, hey, buat apa kita ketemu atau berkumpul ketawa-ketawa, kan akhirnya juga kita akan mati, ya. Jangan tertawa-tawa seperti itu. Ya, tentunya kita jangan menggunakan, kalau sedang bersilaturahmi kita bergembira, ya, oke, mungkin hadis mengenai hari kematian kita yang sudah pasti itu, ya, mungkin kita tahan dulu, ya, kita sampaikan pada saat lain bahwa akhirnya kita juga akan meninggal, ya. Jadi ya, mungkin kita ingat bahwa apa yang ada di dunia ini mungkin tidak ada artinya
sangat feeble ya dibandingkan dengan hari akhir. Tetapi tentunya kita membaca atau menggunakan hadis tersebut jangan pada saat kita sedang berbahagia merayakan Id bersama. Hei, apa kita ketawa-ketawa bersilaturahmi, nantinya juga kita semua akan mati. Mari kita persiapkan kematian kita, tentunya jangan ya. Jadi kita tuh harus selalu menggunakan atau bisa dapat melihat kapan kita menggunakan atau mengaplikasi hadis-hadis atau tradisi-tradisi Rasulullah SAW. Demikian Ibu-ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari sisi isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Tuhan sendiri. Barakallahu minkum, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.